Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Mari kita senantiasa menaikkan syukur kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan yang ajaib dan sempurna dalam hidup kita. Kita ada sebagaimana kita ada sekarang semata-mata karena kebaikan, cinta, dan kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali ibadah kita dengan menaikkan pujian, ku nyanyikan cinta kasih Tuhanku. Boleh sambil bertepuk tangan, Bapak Ibu Saudara. Menyanyikan cinta kasih Tuhanku selamanya, selamanya. Menyanyikan cinta kasih Tuhanku selamanya, menyanyikan selamanya. Mulutku menyanyikan kasih setia. Lagi, menyanyikan cinta kasih Tuhanku. Menyanyikan cinta kasih Tuhanku selamanya, selamanya. Menyanyikan cinta kasih Tuhanku selamanya, menyanyikan selamanya. Menyanyikan kasih setiamu, mulutku menyanyikan kasih setiamu selamanya, menyanyikan cinta kasih Tuhanku selamanya, menyanyikan selamanya. Saya mengundang Bapak Ibu dan saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Ibadah raya minggu ini akan kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi beserta dengan segala isinya. Turunlah atas saudara-saudari sekalian anugerah, kasih, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus di dalam hati dan di dalam hidup saudara-saudari. Amin. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat
28. Amin. Dan lanjut ibadah saya serahkan kepada pemimpin ibadah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, mari kita bawa segala pergumulan hidup kita kepada Tuhan melalui doa-doa syafaat yang akan dibawakan Bapak Pendeta Michael, karena hanya Tuhanlah yang sanggup menjawab seruan doa kita. Dan kita tahu tidak ada doa yang kembali dengan sia-sia. Mari kita naikkan pujian untuk mengantar doa syafaat kita dengan pujian Aku Percaya.
Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita untuk membawa pergumulan-pergumulan kita melalui doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami menengadakan hati kami kepada Tuhan karena kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami dan Tuhan berkuasa atas hidup kami. Kami percaya bahwa hanya satu-satunya Tuhan saja penolong dalam hidup kami, sumber dari segala yang baik dalam hidup kami. Kami manusia yang lemah dan hidup kami bergantung kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini di dalam ibadah pagi ini kami datang kepada Tuhan menyerahkan pergumulan-pergumulan hidup kami yang hamba-Mu tidak dapat mengungkapkan satu persatu, tetapi Allah Maha Kuasa mengerti dan mengetahui apa yang ada di dalam hati seluruh anak-anak-Mu. Mereka yang saat ini sedang berbeban berat, hidupnya sedang mengalami letih lesu oleh karena berbagai persoalan-persoalan hidup. Kami membawa pergumulan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menilik kami. Tuhan akan melawat kami. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong, memberikan jalan keluar, jalan yang baik, jalan yang tepat, jalan yang berkemenangan. Sehingga seluruh jemaat-Mu dapat keluar dari beban pergumulan persoalan hidup. Kami juga pada saat ini berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang dalam keadaan sakit, yang membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Kami berdoa untuk mereka, Tuhan, kuatkan, tabahkan mereka, teguhkan iman mereka, hiburkan hati mereka. Dan Tuhan sendiri yang akan melawat tangan kasih Tuhan, tangan kuasa Tuhan, tangan ajaib yang penuh dengan kesembuhan, menjamah jemaat-jemaat Tuhan dan menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang berduka, kiranya Tuhan yang akan menghiburkan mereka. Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan dan penghidupan jemaat Tuhan. Terkhusus kami mendoakan untuk pertumbuhan iman kami. Biarlah Tuhan di dalam masa-masa sulit kami semakin belajar banyak tentang arti penyerahan hidup kami kepada Tuhan. Dan biarlah melalui itu iman kami boleh semakin terbentuk, semakin kuat. Bahwa dalam hidup ini Tuhan, memang kami tidak terlepas dari pergumulan dan persoalan hidup, tetapi kami juga memiliki iman dan pengharapan di dalam Engkau. Biarlah iman kami boleh semakin hari boleh semakin bertumbuh menjadi dewasa di hadapan Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa dan menyerahkan untuk masa-masa pandemi ini Tuhan. Dampak dari pandemi ini sungguh terasa dalam berbagai segi kehidupan. Kami berdoa agar jemaat kami diberikan kekuatan untuk dapat menghadapinya. Kami mendoakan kiranya Tuhan melindungi dan menjaga kami agar kami dihindarkan dari virus COVID-19. Agar kami tetap menjalani kehidupan kami dengan hati-hati. Agar hidup kami tetap produktif di hadapan Tuhan, menghasilkan karya-karya yang baik. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam kasih dan kuasa-Mu Engkau akan melindungi kami. Kami juga berdoa dan menyerahkan untuk kegiatan-kegiatan di dalam gereja kami. Dalam banyak hal kami sangat terbatas Tuhan. Tetapi ketika ada kesempatan, biarlah kesempatan itu kami pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk dapat beribadah bersama-sama. Tuhan lindungi jemaat-jemaat Tuhan. Pada saat kami bertemu, pada saat kami berkumpul, agar kami dihindarkan dari segala sakit penyakit. Kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang terus berupaya untuk dapat mengatasi berbagai problema di dalam negara kami ini. Begitu juga untuk mengatasi pandemi ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong, menaruhkan dalam hati setiap orang yang Tuhan sudah pilih untuk melakukan uji klinis vaksin virus COVID-19 yang sampai saat ini prosesnya masih terus berlangsung. Biarlah di dalam tuntunan, arahan, kasih dan kuasa Tuhan, mereka boleh menghasilkan vaksin yang nantinya akan dapat disebarluaskan dan digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia sehingga kami aman, sehingga kami terbebas dari pandemi ini.
Kami mendoakan juga Tuhan untuk berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami untuk mengatasi resesi ekonomi, untuk mengatasi berbagai macam problem sosial, politik di negara kami yang terus bergejolak. Kiranya Tuhan menolong agar semuanya di dalam kasih dan kuasa Tuhan dapat diatasi satu demi satu. Kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk pemerintahan yang ada di Kabupaten Pati ini. Kiranya Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh pejabat yang ada di Kabupaten Pati, agar mereka juga dapat menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Pati dengan sebaik-baiknya, sehingga masyarakat yang ada di Kabupaten Pati dapat hidup berdampingan dengan damai, aman, sejahtera. Terima kasih Bapa di sorga. Kalau ada hal-hal yang belum dapat hamba ungkapkan, tetapi ini menjadi doa jemaat Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan juga mendengarkan, dan biarlah Tuhan menilik jauh ke dalam hati mereka. Tuhan akan menyatakan yang terbaik dalam hidup seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, ini seru doa dan permohonan kami. Kami mohon Kau mendengarkan dan mengabulkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan bejana hati kita untuk dipenuhi kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang membentuk bejana hati kita menjadi bejana yang indah seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita menyiapkan firman Tuhan dengan menaikkan pujian, Ku dapat selalu mengandalkan. Kau
mengandalkanmu di setiap langkahku. Kita akan masuk di dalam pemberitaan sabda firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari Bapak Ibu saya mengajak kita untuk kembali tundukkan kepala, kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Inilah saatnya bagimu Tuhan untuk menyampaikan isi hatimu melalui pemberitaan sabda firman Tuhan di dalam ibadah ini. Kami siap untuk mendengarkannya. Biarlah Roh Kudus akan menolong kami agar hati kami, seantero hidup kami dipenuhi oleh sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah oleh kuasa Roh Kudus kami boleh menerimanya, menyimpan dalam hati dan melakukan di dalam hidup kami. Kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca satu ayat firman Tuhan dari Injil Matius pasal 5 ayat 4. Ya. Injil Matius pasal 5 ayat 4. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Semalam saya ngomong-ngomong sama Bu Woro dan juga di dalam grup komisi ibadah, tema ini tepat sekali ya untuk suasana hati kita yang saat ini berduka ya. Berduka oleh banyak hal dan juga baru-baru ini kita juga kehilangan ya dua sosok saudara aktivis gereja yang luar biasa, Bapak dan Ibu Puspito. Nah Bapak Ibu, tema ini ya bukan disengaja ditujukan oleh karena kita berada dalam situasi ini, dan juga saya rasa bukan satu kebetulan ya. Bukan satu kebetulan, bukan kesengajaan dan juga bukan satu kebetulan, tapi saya percaya ini semua sudah diatur oleh Tuhan di dalam waktu Tuhan. Nah, memang beberapa hari sebelum ini kami juga sudah mengedarkan tema ini ya, di dalam komisi ibadah. Ya, hari Kamis, hari Rabu sudah tahu temanya ini. Jadi sebelum peristiwa itu memang tema ini sudah dibuat dan memang sangat pas begitu untuk suasana hati kita saat ini. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama Injil Matius pasal 5 ayat 4. Mari kita baca bersama-sama. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau di dalam Injil Matius pasal 5 ya mulai ayat yang pertama dan seterusnya begitu, kita membaca bahwa ini merupakan paradoks kedua dari ucapan bahagia yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu yang dicatat di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 4. Berbahagialah mereka yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus di sini mengemukakan satu gagasan yang jelas-jelas bertentangan dengan logika umum. Dengan logika umum. Sebab mana ada orang ya, yang sedang berduka cita dipenuhi atau diliputi hatinya dengan kebahagiaan. Mana mungkin kita suruh mereka yang berduka cita sekaligus mereka merasakan bahagia. Jadi ini adalah satu gagasan yang memang secara manusia bertentangan dengan logika umum. Nah Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, duka cita atau perasaan duka yang digambarkan dalam perkataan Tuhan Yesus ini adalah penteo. Ya, dalam bahasa aslinya itu penteo. Penteo ini adalah perasaan kesedihan yang amat mendalam. Ya. Di dalam diri ada semacam penderitaan yang sangat serius. Ya, ada semacam kehilangan seseorang atau segala sesuatu yang sangat kita kasihi. Ya. Penteo juga berarti semacam perkabungan oleh karena ditinggal oleh orang yang sangat kita cintai. Oleh karena mendapat musibah, oleh karena mengalami bencana yang semuanya itu merenggut sukacita dan semangat hidup. Jadi duka cita di sini Bapak Ibu kompleks sekali. Duka cita ya, dari kata penteo ini sangat kompleks dibandingkan dengan sekedar sedih. Sedih mungkin karena keinginan kita gagal terwujud. Sedih karena kita mendapat kritik, sedih karena
perkataan-perkataan yang tajam yang kita terima, karena kekecewaan yang kita alami sehari-hari. Melebihi itu kata penteo ini. Ya, karena memang ini bersifat yang sangat mendalam. Sampai membawa kita itu pada perasaan hampa. Pada perasaan kekosongan. Ada sesuatu yang lolos dari dalam hidup kita. Itulah penteo, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, ada dua hal. Ada dua hal yang tercakup di dalam duka cita ini, Bapak Ibu. Yang pertama-tama adalah duka cita yang disebabkan oleh sesuatu dari luar dari diri kita. Ya, penyebabnya adalah faktor dari luar diri kita. Tadi sudah saya sebutkan, Bapak Ibu. Bisa karena kehilangan, bisa karena bencana, bisa karena musibah. Nah, di dalam masa-masa pandemi ini, Bapak Ibu, ya, sejak bulan Maret sampai sekarang ini, ya sungguh banyak ini dirasakan. Bertubi-tubi orang kehilangan ya, yang dikasihi. Entahkah itu kerabat, entahkah itu teman, entahkah itu sahabat. Yang tanpa kita duga-duga sama sekali. Tidak ada sama sekali di dalam pikiran kita. Mendadak begitu saja meninggalkan kita. Nah, jelas ini menyebabkan atau menimbulkan satu kesedihan. Kesedihan yang sangat mendalam, bahkan kekosongan di dalam hati. Mereka yang ditinggalkan tidak siap. Sehingga kehilangan semangat hidup. Nah, kalau sudah sampai ke situ memang bahaya. Kalau seseorang sudah kehilangan semangat hidup, oleh karena penteo, oleh karena satu duka cita yang sangat mendalam, ya, pasti ini akan bisa menggerogoti dia secara fisik. Dimulai dari mental, psikis, lalu fisiknya. Ini yang dialami Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi bukan hanya duka cita karena itu saja. Kita semua tahu bahwa yang namanya pandemi ini juga banyak orang mengalami persoalan-persoalan secara ekonomi. Hidup semakin terpuruk. Ya. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Di PHK. Ribuan, jutaan. Usaha yang bangkrut. Ya. Wah, banyak sekali Bapak Ibu. Ya. Mereka yang usahanya mengalami kebangkrutan. Ya, mereka punya hutang, tidak bisa membayar cicilannya. Harus terpaksa disita harta bendanya, barang-barang yang dimiliki. Ada juga yang mengalami kehilangan oleh karena faktor-faktor khusus di dalam rumah tangga, kehilangan keintiman, hubungan di dalam rumah tangga yang kandas. Ada juga duka cita yang karena mengalami musibah, bencana yang memporak-porandakan hidup. Banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran, merenggut segala sesuatunya dari hidup ini. Sehingga betul-betul semuanya habis, tidak ada lagi yang dimiliki, bahkan kehilangan masa depan. Nah Bapak Ibu dan Saudara, inilah duka cita yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di dalam pembacaan kita. Duka cita yang memang terjadi oleh karena faktor dari luar diri kita yang menimbulkan satu kekosongan, yang menimbulkan satu kehampaan dalam hidup kita. Lalu yang kedua Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, yang termasuk yang tercakup di dalam duka cita ini adalah duka cita yang sumbernya dari dalam diri kita. Apa itu? Yang dimaksudkan di sini adalah dosa. Dosa-dosa yang ada di dalam diri kita yang merusak kehidupan kita. Yang mendatangkan penderitaan secara rohani. Nah Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, duka cita jenis ini memang hanya bisa dirasakan oleh orang yang menyadari bahwa dirinya berdosa. Ya, hanya bisa dialami oleh orang-orang yang sadar akan keberdosaannya. Kalau orang-orang yang tidak menyadari dirinya berdosa, tentu dia tidak akan mengalami apa-apa. Dia tidak pernah mengalami perasaan bersalah sekalipun dia berbuat dosa. Mungkin saja dia merasa nyaman-nyaman saja. Tidak mendatangkan duka cita di dalam hidupnya. Justru itu akan mendatangkan kenikmatan mungkin di dalam kehidupannya. Ini bagi orang yang tidak
menyadari keberdosaannya. Tetapi bagi orang yang menyadari keberdosaannya, Bapak Ibu, dia akan tahu bahwa dosa itu mendatangkan duka cita. Duka cita. Dan oleh karena itulah orang yang seperti ini dalam hidupnya, dia pasti akan membutuhkan penolong. Membutuhkan seorang penolong. Nah, ini dua model duka cita, Bapak Ibu. Sama-sama mendatangkan kehampaan, sama-sama mendatangkan kekosongan di dalam hati, di dalam hidup kita. Dan disadari atau tidak kehampaan ini seringkali mendorong kita untuk mencari pemenuhan, untuk mencari penghiburan yang gampang didapat. Yang sifatnya instan, gak susah-susah, yang kira-kira seketika dapat menyembuhkan luka hati atau duka cita di dalam hidup kita. Dan oleh karena itu di dalam situasi yang seperti ini banyak atau tidak sedikit orang yang mencari jalan keluar dengan memakai obat-obat penenang. Ini banyak. Memakai obat-obat penenang, alkohol, drugs, ya, menggunakan narkoba, ya, pergi ke dunia malam, dunia hiburan, pesta pora di sana, ya. Ada satu acara di televisi, Bapak Ibu dan Saudara, kami sering menonton, ya, yang mengisahkan bagaimana orang-orang yang kehilangan di dalam hidup itu memicu dia, mendorong dia untuk dapat menimbun barang-barang. Menimbun barang-barang demi mengisi kekosongan hidupnya. Semua dia beli, Bapak Ibu. Sekalipun barang-barang itu tidak dia butuhkan. Dia beli. Dia timbun di dalam rumahnya. Sampai rumahnya itu seperti gudang. Tidak ada lagi ruang kosong. Jalan pun susah. Ya, seperti pul pemulung begitu, Bapak Ibu. Ya, rumahnya porak-poranda begitu. Oleh karena barang-barang semua. Tikusnya banyak banget. Kotoran-kotoran tikus bergabung menjadi satu begitu. Ini Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sampai dia tidak punya lagi tempat untuk jalan, untuk tidur, untuk masak. Tidak ada lagi. Rumahnya seperti saya katakan pul pemulung. Ya. Mereka tidak mampu mengatasi kekosongan hidupnya. Kekosongan di dalam hatinya. Dan mencari kepuasan dengan hal-hal seperti itu. Nah, sudah banyak sekali Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan bukti di sekitar kita bahwa yang namanya penghiburan instan itu tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab kekosongan hidup kita. Justru akan membuat kita itu semakin terpuruk lebih dalam lagi. Ya, terpuruk lebih dalam. Dan di sisi lain ketika kita menyangkali penderitaan, kita menolak untuk duka cita atau kenyataan duka cita di dalam hidup kita itu tidak ada gunanya. Karena memang itu hanya sifatnya ya sementara, kita menipu diri kita sementara atau sesaat saja. Dan pada akhirnya nanti kita akan masuk kembali ke dalam kehampaan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, disinilah kemudian ya kita tahu bahwa yang namanya penghiburan yang kita butuhkan itu adalah penghiburan yang sejati, Bapak Ibu. Itu yang kita butuhkan. Penghiburan yang sejati itu adalah penghiburan yang dari Tuhan asalnya. Kata yang dipakai Bapak Ibu untuk menyatakan penghiburan di situ adalah parakaleo. Parakaleo ini adalah satu pribadi yang dipanggil untuk mendampingi orang yang berduka. Ada seseorang pribadi dan itu adalah Tuhan sendiri. Bahwa setiap orang yang berduka cita, yang melewati masa sukar perkabungan, dia akan merasakan kehadiran Tuhan itu sebagai pendampingnya. Bahwa mereka yang terkena bencana, mereka yang terkena musibah, yang sungguh membutuhkan pendampingan Tuhan, maka Tuhan akan hadir di dalam kehidupannya. Nah, disinilah Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perintah berbahagialah. Orang yang berduka cita karena mereka dihibur menjadi masuk akal, Bapak Ibu. Tadi di awal saya katakan secara umum ini sesuatu ya gagasan yang sangat di luar logika umum. Tetapi setelah saya menjelaskan tadi maka kita akan mengerti Bapak Ibu. Bahwa Matius 5 ayat 4 ini sungguh relevan di dalam kehidupan kita. Bahwa sekalipun di dalam duka,
Orang yang berduka itu akan dapat merasakan kebahagiaan. Ketika penghiburan yang sejati dari Tuhan itu ada di dalam hidupnya. Bahwa di dalam duka cita, orang bisa mengalami kepenuhan ketika Tuhan mendampingi. Ketika Tuhan mengisi kekosongan hatinya. Kehampaan, kekosongan hidupnya akan terpenuhi dengan kehadiran Tuhan yang menghibur dan mendampingi. Dan ingat Bapak Ibu dan dikasih oleh Tuhan, penghiburan yang seperti ini jauh Bapak Ibu, jauh melampaui segala penghiburan instan yang kita kenal. Dan itulah kebahagiaan, itulah kepuasan sejati di dalam Tuhan. Dia tahu bahwa dia sedang berduka cita. Dia tahu bahwa dia sedang bangkrut, terpuruk, tetapi sekaligus dia menyadari bahwa dia tidak sendiri. Ketika dia menghadapi semuanya itu, Tuhan Sang Penghibur bersama-sama dengan dia, memenuhi hatinya yang kosong dengan kasih, mengisi kehampaan dengan kekuatan dan penghiburan, menjajari langkah-langkah hidupnya sehingga dia kuat untuk menjalani kehidupan ini. Inilah Bapak Ibu yang disebut dengan kepuasan sejati, kebahagiaan sejati, karena dia tahu bahwa dia bersama-sama dengan Tuhan, dia akan kuat, dia akan bangkit, bahkan dia akan memiliki masa depan. Jadi ingat Bapak Ibu dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, untuk sampai ke sana, untuk kita betul-betul ya merasakan kebahagiaan sejati di dalam hidup kita, di dalam diri kita, maka poin-poin yang sudah saya kemukakan, sudah kita bahas, ya, harus kita ingat. Ya, yang pertama tadi apa? Kita menerima duka cita Bapak Ibu. Duka cita harus kita terima. Kita tidak bisa menyangkali itu semua. Kalau kita menyangkali maka kita menipu diri kita sendiri. Pertama, terima itu, duka cita itu. Lalu yang kedua, kita sadar bahwa kita butuh penghiburan dari Tuhan. Ya, kita menyadari bahwa apapun bentuk duka cita, baik itu yang dari luar, faktor dari luar maupun faktor dari dalam, kita butuh yang namanya penghiburan dari Tuhan. Lalu yang ketiga, kita tidak boleh berpaling kepada penghiburan yang sifatnya instan. Karena itu akan percuma, karena itu akan sia-sia, karena itu tidak akan dapat memenuhi kekosongan hati kita, memenuhi kekosongan jiwa dan hidup kita. Lalu yang keempat Bapak Ibu, berseru kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan satu-satunya penghibur yang sejati, yang mendampingi kita selalu, yang tidak pernah tidak berjalan bersama-sama dengan kita, tapi dia selalu bersama-sama dengan kita mengisi kekosongan hati kita dengan kasih dan kekuatan. Nah, ini 4 langkah. 4 langkah ini yang harus senantiasa kita pikirkan dan kita gumuli dalam kehidupan kita, dan inilah yang akan membawa kita pada kebahagiaan sekalipun kita berada di dalam kedukaan. Dan di ujung perjalanan nanti kita akan dapat mengerti bahwa di dalam duka cita itu ada kebahagiaan. Bahkan mungkin jika iman kita telah menjadi begitu kokoh, kita telah mencapai tingkat sebagaimana yang Paulus nyatakan di dalam surat Roma pasal 3 ayat 5. Pasal 3 sampai 5. Saya akan bacakan, ya. Kita akan mengalami hal yang seperti dikatakan oleh Paulus ini. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, bahkan saudara, yang sengsara dan duka cita pun dapat menjadi alat di tangan Tuhan untuk kita naik level iman. Ya, tidak hanya kebahagiaan tadi saya katakan, tapi secara iman pun ya, kita akan naik tingkat. Maka Bapak Ibu dan saya dikasihi oleh Tuhan, bagi siapapun yang saat ini tengah menderita, berduka cita, yang sedang berjalan di dalam kehampaan, sabar. Ikuti prosesnya.
Tidak mudah memang, tidak mudah. Karena apa? Karena manusia itu cenderung tergoda untuk mencari jalan-jalan keluar penghiburan yang instan tadi. Ya, jadi ketika kita mau seperti itu memang tidak mudah. Ya, mencari Tuhan sebagai pendamping, pengisi kehampaan hati kita memang kadang-kadang sulit. Karena sifat manusia yang tadi ingin mencari sesuatu yang cepat, sesuatu yang instan. Tapi percayalah Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita hanya menjadikan satu-satunya penghibur kita, sumber kebahagiaan yang sejati yaitu Tuhan di dalam hidup kita, maka kita akan merasakan kebahagiaan sejati. Amin Bapak Ibu. Ya, Tuhan kiranya memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar dapat tersimpan di dalam hati kami, di dalam hidup kami, dan menjadi sumber kekuatan di dalam kami menjalani masa-masa sulit, penderitaan, duka cita yang kami alami oleh karena berbagai hal, baik oleh karena faktor yang ada dari luar diri kami maupun oleh faktor yang ada dalam diri kami. Kami senantiasa Tuhan akan mencari Tuhan sebagai pendamping kami, sebagai penghibur kami, karena hanya Engkaulah satu-satunya di dalam proses hidup yang kami jalani yang tidak mudah ini, kami akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Terima kasih Bapa, kami mendoakan untuk mereka yang saat ini sedang berduka cita oleh karena berbagai hal dalam hidup ini yang dialami. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan, ketabahan kepada mereka, sehingga mereka boleh melihat Tuhan dalam semuanya ini, dan mereka tetap memiliki masa depan di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Biarlah segala hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau yang punya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di balik duka cita ada penghiburan dan kebahagiaan. Ketika kita selalu dapat bersyukur dan berpengharapan kepada Tuhan. Mari kita responi firman Tuhan dengan selalu mengingat nama Yesus, karena nama Yesus adalah nama yang paling indah yang selalu memberikan sukacita dan pengharapan. Mari kita naikkan pujian, ingat akan nama Yesus. Menghibur dan memberi suka
Saya mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Mari di hadapan Tuhan kita bersama-sama mengikrarkan kembali iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, kini arahkan dan tengadakanlah hatimu kepada Tuhan. Dialah satu-satunya sumber pertolongan, sumber dari segala yang baik, bahkan penghibur sejati di tengah-tengah duka cita dalam hidup yang kita alami. Maka ke atas saudara-saudari sekalian, turunlah kiranya anugerah damai sejahtera, kekuatan penghiburan penyertaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali, Tuhan memberkati.